Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Santoso, NIM 2019-02054 dari Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, di sini saya akan membahas tentang kebijakan perencanaan pembangunan berbasis ekodesain. Konsep pembangunan yang berkelanjutan diharapkan dapat memfasilitasi persoalan lingkungan yang terjadi. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development merupakan paradigma pembangunan yang berkaitan langsung dengan keseimbangan alam atau lingkungan. Ada beberapa isu pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu perubahan iklim, yang kedua penipisan lapisan ozon, yang ketiga menurunnya keanekaragaman hayati, keempat menurunnya kualitas lingkungan, dan yang kelima masalah kemiskinan. Permasalahan lingkungan akibat pembangunan. Akibat dari pembangunan pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan masalah lingkungan yang didapatkan yaitu 1. Menciptakan siklus karbon pemanasan bumi, perubahan iklim, dan kedua siklus tata air terganggu, baik itu erosi, banjir, atau kekeringan. Yang selanjutnya pembangunan industri yang menghasilkan limbah padat, limbah cair, limbah gas, bau, dan kebisingan. Masalah lingkungan yang didapatkan yaitu yang pertama pencemaran sungai, kedua pencemaran air sawah dan air laut, dan yang ketiga pencemaran air dan udara yang digunakan masyarakat. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber alam. Yang pertama, keseimbangan dinamis di antara terdapat di alam. Yang kedua, warisan sumber untuk kehidupan generasi mendatang. Yang ketiga, penggalian sumber-sumber alam harus tetap dijamin adanya pelestarian alam. Artinya, pengambilan hasil tidak sampai merusak terjadinya autogenerasi dari sumber alam tersebut. Yang keempat, perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial, maupun kebutuhan spiritual. Kemudian, perencanaan pembangunan harus disertai dengan strategi pembangunan yang sadar akan permasalahan lingkungan hidup dengan dampak ekologi yang sekecil-kecilnya. Suatu politik lingkungan se-Indonesia yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik untuk puluhan tahun yang akan datang, kalau mungkin untuk selamanya. Eksploitasi sumber hayati didasarkan tujuan kelanggengan atau kelestarian lingkungan dengan prinsip memanen hasil tidak akan menghancurkan daya autogenerasinya. Selanjutnya, alternatif resource. Usahakan agar sebagian hasil pembangunan dapat dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Pemakaian sumber alam tidak dapat diganti, harus sehemat dan seefisien mungkin. Artinya, dalam pemakaian sumber daya alam ini, kita harus menggunakannya dengan sedikit mungkin dan seefisien mungkin. Kemudian, sasaran pembangunan ekodesain berkelanjutan menurut Sutami Harja ada 3, yaitu 1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi atau intergeneration equity. Yang kedua, pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem. Yang ketiga, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia agar generasi sesuai dengan habitatnya. Konsep pembangunan berkelanjutan model ekodesain
merupakan pembangunan yang dilakukan guna meningkatkan mutu hidup generasi masa sekarang dan masa yang akan datang. Itulah tadi pembahasan tentang kebijakan perencanaan pembangunan berbasis ekodesain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.